Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Baik, selanjutnya ketemu lagi dengan saya, Bu Inayah, yang akan menjelaskan bab selanjutnya, bab 2, yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya, untuk teks eksplanasi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Saya bahas yang pertama dulu yaitu pengertian teks eksplanasi. Apa sih pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial maupun budaya. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang bersifat faktual. Jadi faktual itu berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lanjut yang berikutnya, contoh teks eksplanasi, yaitu yang pertama fenomena alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, hujan, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, dan masih banyak lagi. Fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, anak pang, kenakalan remaja, proses terbentuknya masyarakat, dan masih banyak lagi juga. Kemudian yang terakhir yaitu fenomena budaya seperti adat istiadat daerah setempat, misalnya daerah Tuban ya, yaitu adatnya sedekah bumi atau manganan, sedekah laut, tayub, sindir ya, atau biasanya juga ada ya adat minum toak juga. Lanjut selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, ya, atau disebut juga dengan urutan sebab akibat. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ya, bukan interpretasi. Interpretasi atau disebut juga dengan penutup. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Berisi statement. Statement itu bagian awal ya tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Itu statement ya. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir ya. Jadi urut penjelasannya dijelaskan urut mulai dari sebab akibat atau akibat sebab bisa. Lanjut yang berikutnya yang ketiga interpretasi atau penutup. Berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ya, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Yang terakhir ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh tsunami, banjir, hujan, bukan partisipan manusia ya, melainkan hal umum. Hal umum yang ada kejadian sebenarnya. Lanjut, yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta, faktual, kejadian sebenarnya. Jadi informasi yang disajikan di dalam teks eksplanasi itu benar-benar terjadi, bukan direka-reka atau dibuat-buat. Ya, kalau direka-reka atau dibuat-buat itu namanya cerpen atau dongeng. Lanjut yang ketiga yaitu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Ya, contohnya keilmuan atau ilmiah itu contoh katanya adalah vulkanik, kompos, organik, dan lain-lain. Semua kata itu adalah kata yang digunakan dalam bidang ilmu sains, ya, sains atau ilmu pengetahuan alam. Lanjut yang keempat yaitu menggunakan kata penanda urutan, urutan waktu. Misalnya kata jika, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Ya, itu adalah contoh-contoh
pengertian atau pemahaman tentang teks eksplanasi. Ya, mulai dari memahami teks eksplanasi, mulai dari pengertian teks eksplanasi, contoh teks eksplanasi ini ya gambarnya bisa dilihat itu ada fenomena alam, contohnya banjir, kemudian anak pang, ya, yaitu contoh fenomena sosial. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu struktur teks eksplanasi, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Yang terakhir yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, ada 4, fokus pada hal umum, memuat informasi berdasarkan fakta, memuat informasi bersifat ilmiah, dan yang terakhir menggunakan kata penanda urutan. Untuk pertemuan kali ini cukup Anda pelajari saja ya, tidak ada tugas. Anda bisa cari informasi yang lain lagi, bisa browsing melalui internet dan lain sebagainya. Saya akhiri pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.